Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong murka kepada wasit. Justin Hubner dan Shaina Patinama ikut heran dengan tingkah Nasrullo Kabirov di laga Timnas Indonesia versus Qatar. Reaksi Ivar Jenner usai di kartu merah wasit asal Tajikistan dalam laga Timnas Indonesia versus Qatar. Supporter Thailand ikut komentari kartu merah Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia versus Qatar. Profil Nasrullo Kabirov, wasit kontroversi yang rugikan Timnas Indonesia. FIFA puji Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024, Rizky Ridho terlahir sebagai pemimpin. Sederet keputusan wasit Nasrullo Kabirov yang rugikan Timnas Indonesia versus Qatar. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Tae-yong menyatakan kecenderungan keberpihakan kepada tim tuan rumah sangat berlebihan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak bisa menutup kemarahannya atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov setelah Garuda Muda menelan kekalahan 2-0 dari Qatar pada pertandingan perdana Grup A Piala Asia U23. Shin Tae-yong menilai keputusan yang dikeluarkan wasit terlalu berpihak kepada tuan rumah. Shin Tae-yong mencontohkan kartu kuning kedua yang diterima Ivar Jenner ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Menurut STY, Jenner sama sekali tidak terlibat kontak fisik dengan pemain Qatar. Tetapi wasit justru memberikan Jenner kartu kuning yang berakibat gelandang Timnas U23 meninggalkan lapangan karena sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-14. STY pun secara tidak langsung menilai pertandingan tersebut memang sudah sejak awal ditujukan untuk memberikan kemenangan kepada Qatar. Para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang dikeluarkan, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Kekalahan dari Qatar ini membuat langkah timnas untuk lolos ke perempat final menjadi berat. Apalagi mereka akan kehilangan 2 pemain saat menghadapi Australia. 2 pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner dan Shaina Patinama, ikut mengomentari kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov di laga kontra Qatar. Timnas Indonesia mengawali Piala Asia U23 2024 dengan mimpi buruk usai menderita kekalahan 0-2 dari tuan rumah Qatar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha tersebut berjalan seperti mimpi buruk untuk Garuda Muda. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah deretan keputusan wasit Nasrullo Kabirov yang menguntungkan tuan rumah Qatar. Mulai dari keputusan penalti atas pelanggaran Rizky Ridho yang meragukan, kemudian 2 kartu merah untuk Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Selain itu, Kabirov juga membiarkan pemain asal Qatar, Saif Elden Hasan, tetap bermain meski melakukan pelanggaran keras terhadap Witan Sulaiman. Tingkah Kabirov pun menjadi sorotan warganet Indonesia. Para pemain tim nasional pun ikut serta di media sosial Instagram. Justin Hubner seharusnya ambil bagian dalam tim ini, namun dia belum dilepas oleh klubnya, Cerezo Osaka. Dia ikut memantau pertandingan perdana skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut dari Jepang.
Lewat unggahan story-nya, bek kepunyaan Wolverhampton Wanderers heran mengapa Kabirov memberikan penalti kepada Qatar. Keputusan Kabirov tersebut dipengaruhi oleh asisten wasit VAR asal Thailand, Thorp Hong Somsing dan Sivakorn Puudom. Tak ketinggalan, Saina Patinama pun ikut mengomentari. Bekas Open tersebut merasa seperti Indonesia berhadapan dengan wasit. Indonesia melawan wasit, kata Saina Patinama dalam unggahan story-nya di Instagram. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit dengan adanya 2 laga lagi kontra Australia dan Yordania. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner langsung mengutarakan keluhannya melalui media sosial Instagram setelah dirugikan oleh keputusan wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov. Skuad Garuda Muda mengawali Piala Asia U23 2024 dengan buruk usai kandas dengan skor 0-2 dari sang tuan rumah. Penalti Khaled Ali dan tendangan bebas Ahmed Al-Rawi membawa sang tuan rumah meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga ini. Sejumlah keputusan wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov, menjadi sorotan terutama untuk kartu merah kepada Ivar Jenner. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning pertamanya pada menit ke-14. Dia di kartu merah saat babak kedua belum genap berlangsung semenit karena menerima kartu kuning keduanya. Sang gelandang FC Utrecht dinilai telah melakukan pelanggaran yang buruk kepada pemain Qatar, Saif Elden Hassan. Itu adalah keputusan yang meragukan karena dia hanya berlari dengan biasa. Jenner tidak terlihat memiliki intensi buruk terhadap Saif Elden Hassan. Wasit tetap memberi kartu kuning kedua kepada sang gelandang. Setelah dikeluarkan, Jenner pun menggunakan media sosial Instagram untuk mengutarakan keluhannya. Dia mengunggah sebuah story dengan bendera Qatar dan emoji badut. Selain Jenner, Ramadan Sananta juga di kartu merah pada masa injury time oleh wasit Nasrullo Kabirov karena pelanggaran menginjak kaki lawan. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 2 laga lagi di babak grup Piala Asia U23 2024 setelah ini. Seorang supporter Thailand ikut mengomentari keputusan wasit Nasrullo Kabirov mengartu merah gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner di laga kontra Qatar. Skuad Garuda Muda memulai kiprah di Piala Asia U23 2024 dengan raihan minor setelah dikalahkan Qatar dengan skor 0-2. Laga berjalan dengan agak timpang seiring dengan serangkaian keputusan wasit yang patut dipertanyakan. Setelah memberikan penalti kepada Qatar di akhir babak pertama, wasit Nasrullo Kabirov mengartu merah Ivar Jenner. Sebelumnya Jenner telah di kartu kuning sejak menit ke-14. Namun Kabirov mengeluarkan kartu kuning keduanya saat babak kedua belum genap berjalan semenit. Banyak yang berpendapat bahwa kartu merah tersebut tidak pantas, pasalnya Jenner hanya sekadar berlari mengejar bola. Hanya saja ada sedikit kontak terhadap bek kiri Qatar, Saif Elden Hassan, yang kemudian berakting heboh setelah terkena sentuhan. Wasit kemudian mengartu kuning Jenner dan karena itu yang kedua, maka sang gelandang FC Utrecht harus keluar dari lapangan. Keputusan Nasrullo Kabirov mengartu merah Jenner pun ikut menjadi pertanyaan bagi seorang supporter Thailand melalui akun Twitternya @thaifootballs. Seorang fans Thailand yang notabene-nya adalah rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara pun heran dengan keputusan Nasrullo Kabirov. Tentu saja bukan sebuah kartu kuning. Bahkan itu bukan pelanggaran. Wasit Nasrullo Kabirov tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah dirinya melakukan beberapa kontroversial yang merugikan Timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Timnas Qatar di penyisihan grup A Piala Asia U23. Nasrullo Kabirov telah mengeluarkan 2 kartu merah terhadap pemain Timnas Indonesia yang dirasa saat merugikan skuad asuhan Sintayong.
Selain itu juga, ia sangat terlihat memihak kepada tim tuan rumah Qatar. Nasrullo Kabirov lahir di Tajikistan pada 5 Mei 1985, itu artinya ia kini berusia 38 tahun. Ia sudah menjadi wasit FIFA sejak tahun 2013. Nasrullo Kabirov pernah memimpin pertandingan AFC sejak tahun 2017. Ia juga pernah memimpin pertandingan kualifikasi Piala Asia. Piala Asia U17 2023 hingga sekarang Piala Asia U23. Nasrullo Kabirov rutin memimpin pertandingan di Liga Tajikistan. Kabirov pun pernah menjadi wasit pertandingan Asian Games Jakarta Palembang 2018 dan SEA Games ke-31 di Vietnam pada 2021. Nasrullo Kabirov juga pernah menguntungkan Indonesia ketika kualifikasi Piala Asia 2023. Ketegasannya dipuji netizen Indonesia saat mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho mendapat pujian dari FIFA jelang menjalani laga perdananya di Piala Asia U23 2024. FIFA menyebut Ridho sebagai pemain yang perlu diperhatikan alias player to watch di pentas Piala Asia U23 2024. Bek 22 tahun itu bersanding dengan 3 pemain lainnya. FIFA juga memuji Rizky Ridho. Bek asal Persija Jakarta itu disebutkan terlahir sebagai pemimpin merujuk dari riwayatnya dalam beberapa waktu terakhir. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas senior, Rizky Ridho didapuk sebagai kapten tim ketika berhadapan dengan timnas Vietnam pada Maret 2024. Terlahir sebagai pemimpin, Rizky Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut atas Vietnam. Baik di dalam maupun luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim. Rizky Ridho akan memimpin rekan-rekannya untuk memulai Piala Asia U23. Rizky Ridho dan timnya ditargetkan lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Namun timnas Indonesia U23 juga membidik semifinal demi merebut tiket ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Wasit Nasrullo Kabirov jadi bintang utama dalam laga Qatar versus timnas Indonesia. Kedua tim bertemu di laga pembuka Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Qatar, sang tuan rumah Piala Asia U23 2024. Gol dicetak oleh Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Timnas Indonesia sebenarnya tidak bermain buruk terlepas dari minimnya peluang yang didapat. Anak asuh Sintayong bahkan memiliki 55% penguasaan bola, 7 tembakan, di mana 2 diantaranya mengarah sasaran. Kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov dipertanyakan lantaran beberapa keputusan kontroversialnya pada laga timnas Indonesia versus Qatar pada Piala Asia U23 2024. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner secara kontroversial diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Dari tayangan ulang sebenarnya terlihat Ivar Jenner tidak melakukan tackle yang keras. Namun wasit menganggap sang pemain menginjak kaki lawan. Gol pertama Qatar juga cukup kontroversial dan bisa diperdebatkan. Khalid Ali Sabah mencetak gol lewat penalti setelah wasit menganggap Rizky Ridho menyikut lawan di area terlarang. Pemain Qatar menunduk sehingga siku Ridho seakan mengenai wajahnya. VAR mengambil alih tinjauan dan diputuskan penalti. Agaknya Ridho mencoba untuk melakukan duel shoulder to shoulder, namun Nasrullo Kabirov menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran keras berujung kartu kuning. Pada pertengahan babak kedua, wasit Nasrullo Kabirov kembali tak bereaksi apa-apa ketika Marcelino Ferdinand dengan jelas didorong oleh pemain Qatar.
Padahal situasinya Marcelino bisa saja memperoleh peluang emas, tetapi dorongan dari pemain bernomor punggung 5, Al-Hashimi Mohsaldin, bukan dianggap pelanggaran. Wasit Nasrullah Kabirov juga cenderung pelit meminta asistensi VAR jika Qatar melakukan pelanggaran. Jika timnas Indonesia yang melakukan pelanggaran, operator VAR langsung memberikan instruksi. Ini terjadi ketika Ivar Jenner di kartu merah. Wasit enggan melakukan pengecekan VAR dan langsung memberikan keputusan. Sedangkan pelanggaran keras Saifelden Fadlallah terhadap Witan Sulaman hanya berbuah kartu kuning walau sang wasit mulanya sudah memegang kartu merah.